Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tugas video UAS dari mata kuliah penjaminan kualitas teknologi informasi dengan dosen pengaku Pak Rudi Farani MKom. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan tema analisis penerapan penjaminan kualitas berbasis ISO pada PT Bank Sentral Asia atau BCA. Sebelumnya dari kelompok kami perkenalkan, saya Ijaz Alwani dengan NIM 10123067. Saya nomor pilih dengan NIM 10123091. Saya bidang kelima dengan NIM 10123014. Saya Muhammad Abdul Razak dengan NIM 10123012. Saya Muhammad Februari dengan NIM 10123014. Saya Muhammad Rajulima dengan NIM 10123090. Baik, untuk pembahasan akan dibacakan oleh saya dulu. Yang pertama itu ada pemilihan standar ISO. Itu ada standar ISO, fokus utama dan relevansi di teknologi informasi. Untuk ISO atau IEC 27001, untuk fokus utamanya itu keamanan informasi, dan untuk relevansinya itu proteksi data dan sistem manajemen risiko, keamanan, kepatuhan regulasi itu seperti OJK dan GDPR. Selanjutnya, profil organisasi PT Bank Sentral Asia (TBK) atau yang dikenal dengan BCA. Bank Sentral Asia (TBK) adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. BCA memiliki beberapa tantangan nilai seperti fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan berusaha mencapai yang terbaik melalui berbagai layanan perbankan yang terbaik. Perusahaan perbankan ini berkantor pusat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan M. Batamrin nomor 1, Jakarta Pusat. Saat ini Gregory Hendrawiro menjabat sebagai Presiden Direktur BCA setelah pengangkatannya dalam rapat umum pemegang saham tahunan di tanggal 12 Maret 2025. PT Bank Sentral Asia ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 27.000 karyawan. BCA menyediakan berbagai layanan perbankan, profesional maupun digital, dan memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional. Selanjutnya, layanan atau sistem teknologi informasi yang digunakan, yaitu yang pertama ada core banking system, yang kedua mobile banking atau BCA mobile, yang ketiga internet banking atau klik BCA, yang keempat ATM dan edisi network, yang kelima data center dan cloud service, yang keenam sistem keamanan cyber yaitu firewall, IDS atau IDS, endpoint protection. Next. Selanjutnya masalah kualitas TI yang pernah terjadi. Yang pertama, insiden kebocoran data pelanggar akibat phishing atau serangan social engineering. Yang kedua, downtime sistem transaksi online yang mengganggu layanan. Yang ketiga, kerentanan keamanan pada aplikasi mobile banking yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya yaitu pemetaan proses ke standar ISO. Yang pertama yaitu aspek ISO atau IC 27001, yang kedua kondisi saat ini di BCA. Yang pertama, dokumentasi kebijakan keamanan. Kondisi saat ini sudah memiliki kebijakan keamanan informasi, tetapi belum sepertinya terdokumentasi sesuai kerangka ISO. Yang kedua, manajemen risiko keamanan. Kondisi saat ini belum terintegrasi secara sistematis dengan siklus perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, mekanisme audit internal. Dengan kondisi saat ini memiliki tim audit internal TI, tetapi frekuensi dan cakupan audit belum mencakup semua
domain keamanan informasi. Terus manajemen insiden keamanan. Dengan kondisi saat ini sudah ada prosedur penanganan insiden, tetapi respon dan pelaporan masih perlu dipercepat dan distandarisasi. Dan yang terakhir, program keamanan fisik dan logika. Implementasi sudah baik, seperti akses fisik, ekskripsi, namun pemantauan real time masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya kita melakukan gap analisis. Di sini ada 5 poin, yaitu proses saat ini pada BCA. Selanjutnya ada kriteria ISO 27001, kesederhanaan gapnya, dampak bagi organisasi dan tingkat urgensi. Untuk proses saat ini, kebijakan keamanan belum terdokumentasi secara lengkap. Untuk kriteria ISO-nya itu ada klausul 51 atau kepemimpinan dan kebijakan. Sementara itu kesenjangan gapnya itu kurang panduan formal untuk seluruh karyawan dan mitra. Untuk dampak bagi organisasinya itu resiko non-kepatuhan dan inkonsistensi. Untuk tingkat urgensinya itu bisa dibilang tinggi. Selanjutnya ada asesmen risiko tidak terintegrasi. Untuk kriteria ISO-nya yaitu ada klausul 61, tindakan untuk risiko dan peluang. Kesenjangan gapnya tidak ada proses review risiko secara berkala dan terdokumentasi. Dampak bagi organisasinya, potensi celah keamanan tidak terdeteksi. Ini tingkat urgensinya bisa dibilang juga tinggi. Next, selanjutnya audit internal terbatas cakupannya. Ini dalam misalnya ada klausul 9.2 yaitu tentang audit internal. Gapnya tidak semua aspek keamanan informasi diaudit secara rutin. Untuk dampak organisasinya menjadi lemah, proses tidak teridentifikasi. Untuk urgensinya tingkatnya sedang. Selanjutnya respon insidennya lambat. Dalam klausul ISO ada komunikasi dan penanganan insiden. Gapnya prosedur tanggap darurat dan komunikasi internal atau eksternal belum optimal. Untuk dampaknya ke organisasi itu insidennya semakin luas. Untuk urgensinya ini bisa dibilang tinggi. Selanjutnya pemantauan keamanan tidak real time. Dalam ISO-nya itu ada klausul 81 tentang operasional kontrol. Gapnya sendiri dari BCA dan ISO itu tidak ada sistem SIEM, Security Information dan Event Management yang terintegrasi. Untuk dampaknya pada organisasi itu ancaman tidak terdeteksi secara dini. Untuk organisasinya pemantauan keamanan tidak rutin ini bisa dibilang sedang. Next, Selanjutnya yaitu ada jarak jauh bagi bisnis. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi kerja. Tanpa terikat pada lokasi kantor, karyawan dapat bekerja di tempat yang lebih nyaman dan fleksibel, menghasilkan lebih